Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di video pembahasan mengenai reaksi organik khusus. Kali ini kita bakal mempelajari reaksi ozonolisis. Nah, apa itu ozonolisis? Kalau dari namanya kita bisa tahu ya bahwa ozon, ya ozon, lisis itu penguraian. Jadi ozonolisis adalah reaksi penguraian yang melibatkan ozon. Nah, reaksi ozonolisis ini adalah reaksi bisa digunakan berbagai macam ya, bisa digunakan kita untuk identifikasi, artinya kita mau identifikasi alkena kira-kira senyawanya apa aja, maka kita bisa melakukan ozonolisis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melakukan pembuatan sintesis suatu karbonil maupun karboksilat dari reaksi ozonolisis ini dari suatu alkena. Nah, tipe-tipe reaksi ozonolisis itu ada dua jenis ya. Ada yang kita sebut sebagai ozonolisis reduktif. Nah, ini reagennya jadi dikasih ozon terus dikasih Me2S. Me2S apa? Dimetil sulfida. Jadi metil CH3 S CH3. Nah, ini Me2S. Jadi kadang-kadang sikat Me ya. Nah, ini reduktif. Bisa juga kalau selain Me2S bisa juga kita ganti dengan Zn. Nah, itu juga ozonolisis tipe reduktif. Nah, bedanya apa? Kalau ozonolisis itu yang kita lihat itu ikatan tangkapnya saja. Kita lihat ikatan tangkap di sini. Nah, ikatan tangkap di sini kita belah saja, kita bagi dua. Nah, sehingga kita dapat frame pertama berisi 2 atom karbon, frame kedua berisi 1, 2, 3 atom karbon, dan frame terakhir berisi 1 atom karbon. Nah, untuk reduktif, tiap frame ini dia menghasilkan aldehid. Kalau misalkan tidak bisa menghasilkan aldehid, maka dia menghasilkan keton. Contohnya seperti ini. Di frame di sini, dia nggak mungkin jadi aldehid. Kenapa? Karena di sini letaknya di tengah, maka dia pasti menghasilkan keton. Nah, sementara di frame ini dia menghasilkan aldehid. Dan di frame ini juga menghasilkan aldehid. Ini etanal, asetaldehid atau asetaldehid, ini metanal atau formaldehid. Dan yang ini adalah apa nih? Ada aldehid dan ada juga keton. 3 di okso. Nah, ini. Nah, ini untuk reduktif. Nah, bagaimana dengan oksidatif? Oksidatif itu reagennya dibedakan di reagen akhirnya. Ini O3-nya kita ganti dengan H2O2. Nah, ini sehingga frame yang ini menghasilkannya karboksilat, frame ini juga karboksilat, dan ini jadi karbonat ya karena dioksidasi secara full. Nah, ini adalah reaksi ozonolisis. Untuk mekanismenya, sebenarnya mekanisme ozonolisis sendiri cukup membingungkan ya, karena kalau misalkan kita punya suatu alkena, ketika ada reaksi dengan ozonolisis, maka dia bisa membentuk seperti ini dulu. Nah, oke. Nah, kemudian melalui banyak tahap dia berbentuk seperti ini. Jadi di sini sudah pecah alkenanya. Nah, yang inilah yang menjadi cikal bakal dari ini. Kalau kayak gini berarti ini di frame ya, diputus. Frame diputus berarti dua-duanya tergantung kita maunya jadi apa. Apakah dia, kalau misalkan kita tambahin sin Zn, berarti dia jadinya dua-duanya adalah aldehid. Jadi menghasilkan asetaldehid. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah reaksi ozonolisis. Reaksi ini kadang-kadang kalau di soal-soal olimpiade itu bisa buat identifikasi ya. Jadi suatu alkena di ozonolisis ternyata menghasilkan senyawa karbonil sekian. Nah, jadi kita frame-nya apa, tinggal digabung-gabung saja. Gitu. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Untuk reaksi-reaksi selanjutnya akan ada di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.